Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Bakiatus Salamah, ana thalibatul fi Jami'ah Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Syirbun. Kaifa halukum jami'an? Arjukum fi swihati wa afiyah. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi kelas 12 bab 2, yaitu tentang asyabab, yang berarti pemuda. Pertama kita akan mempelajari maharatul istima'. Tadrib al-awwal, istami' 'alal mufradat thumma uktubha. Nah, pertama kita akan melatih kosakata atau memperdengarkan kosakata, lalu kalian tulis. استمع إلى المفردات ثم اكتبها. أب، مراحل، النشيط، ملابس، اختار، الرجاء، يحفظ، آباء، المجتمع، الكسلان، وطن، احتاج، مسؤولية، أصدقاء، أبناء، الشباب، المراهقة، دين، نصيحة، الأدب، متفائل، مرحلة، الشبان، لبس، علاقة، نصائح، حفظ، متشائم. At-tadrib ats-tsani, istami' ilal hiwar. Nah, yang kedua itu kita memperdengarkan hiwar atau percakapan tentang asyabab. استمع إلى هذا الحوار. يا أبي، ما رأيك في الشباب؟ الشباب هم ثروة عند المجتمع، وإليهم الرجاء الكبير عن الوطن والدين. إذن من الشباب يا أبي؟ الشباب هم في 13 إلى 21 من عمرهم، كمثلك وأختك الكبيرة. كيف أن يكون الشباب مثمرين ومبدعين ونافعين للمجتمع؟ وجب عليهم أن يكونوا متفائلين ومنتبهين إلى اختيار الأصدقاء والزوجة، بل وحتى في الملابس التي يلبسونها. ما الأشياء الأخرى عن الشباب التي ترجى من المجتمع يا أبي؟ المجتمع يحتاج إلى الشاب النشيط وله الأدب، ولا يحتاج إلى الشاب الكسلان وليس له الأدب. يا أبي، الشباب يحتاجون إلى خبرة الشيوخ أيضا. ممتاز يا ابني. هناك علاقة وثيقة بين الشباب والشيوخ حتى يتحقق ما أراده المجتمع. شكرا كثيرا على نصائحك يا أبي. لنا مسؤولية كبيرة في المجتمع، ونرجو من توجيهك ودعائك دائما. شكرا كثيرا يا أبي، نحترمك دائما. عسى الله أن يحفظك في السبيل. شكرا يا ابني، كن متفائلا ولا تكن متشائما. Maharatul kalam. Ma ra'aiki fi syabab, apa pendapatmu tentang pemuda? شبابهم ثروة عند المجتمع
وإليهم الرجاء الكبير عن الوطن والدين. الشباب هم في 13 إلى 21 من عمرهم. وجب على الشباب أن يكونوا متفائلين ومنتبهين إلى اختيار الأصدقاء والزوجة، بل وحتى في الملابس التي يلبسونها. ثم مهارة القراءة. الشاب المتفائل. يحتاج نجاح الإنسان في حياته إلى التفاؤل خاصة للشباب. وليكون الشاب جيلا متفائلا لا بد له من توافر قدرته في تحقيق الأمل الإيجابي ومواجهة تحديات الحياة وحلول المشكلة. وليكون الشاب متفائلا اتبع النصائح الآتية. Kesuksesan manusia pada hidupnya membutuhkan optimis, khususnya bagi para pemuda. Dan supaya pemuda menjadi generasi yang optimis, maka ia harus mempunyai berbagai kemampuan-kemampuan untuk mewujudkan cita-cita yang positif dan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dan untuk memecahkan masalah. Dan untuk menjadi pemuda yang optimis, maka ikutilah nasihat-nasihat berikut ini. Al-awwal, kun mutafailan da'iman, lianna at-tafa'ula yaqtadi ila at-tafkir al-ijabi wa husn al-amali. Yang pertama yaitu jadilah orang yang selalu optimis, karena optimis akan mewujudkan pemikiran yang positif dan cita-cita yang mulia. Al-thani, kun sa'iran syakuran, liannahu kullama zada syukru zadat as-sa'adatu. Kama qala Allah Ta'ala, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang kedua yaitu jadilah orang yang bahagia dan selalu pandai bersyukur, karena setiap bertambah bersyukur maka bertambah pula kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman, dan tatkala Tuhanmu menetapkan jika engkau pandai bersyukur, maka aku akan tambah nikmatmu. Dan jika engkau mengkufuri, maka niscaya azabku sangatlah pedih. Al-thalith, kun wathiqan an nafsika, lianna man lahu at-tawthiq min nafsihi annahu qadirun ala muwajahati tahaddiyati hayatihi. Yang ketiga yaitu jadilah orang yang percaya diri, karena barang siapa yang mempunyai kepercayaan diri, maka dia itu akan mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Ar-rabi', kun suja'an fi tahqiqil amali bil ilmi, kama qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang keempat yaitu jadilah orang yang pemberani dalam mewujudkan cita-cita dengan menuntut ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Al-khamis, kun sabiran, lianna sabra mufidun li hululi muskilati hayatil mujtama. Kama qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang kelima yaitu jadilah orang yang sabar, karena kesabaran itu bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan di masyarakat. Sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, saling tolong-menolonglah kamu dengan kesabaran dan dengan sholat, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. As-sadis, kun shadiqan, lianna sidqa yuaddi ila al-amanati wa wassala al-insanu bil amanati ila ma yardahu Allah. Yang keenam adalah jadilah orang yang jujur, karena kejujuran akan mendatangkan kepercayaan atau amanah, dan manusia akan sampai pada ridha Allah jika orang itu amanah atau dapat dipercaya. An-najahu fi sinnin mubakkirin yakunu ghardan li kulli insani fa alayhi al-juhdu wal hamasati fi tahqiqihi bil idafati ila ad-du'a. Kesuksesan di usia dini menjadikan tujuan bagi setiap manusia, maka hendaklah manusia itu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mewujudkan kesuksesan selain disertai dengan doa. Setelah membaca dan memahami teks bacaan tersebut, kita akan dilatih tadrib al-awwal.
Nah, di situ ada kalimat. Nah, kalau betul kasih tanda shad sesuai dengan teks bacaan. Kalau salah, kalau tidak sesuai dengan teks bacaan tadi yang tadi dibacakan, kasihlah khoto, tanda khoto. Tadrib ats-tsani, latihan yang kedua, yaitu isilah titik-titik yang ada di situ yang sesuai di dalam kotak. Jadi pilih, yaitu kan ada beberapa kotak. Nah, kita pilih salah satunya yang sesuai dengan kalimat tersebut. Summa at-tadrib ats-tsalits, yaitu latihan ketiga, itu menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan. Fa'ala fi'il madi ma'lum, fu'ila fi'il madi majhul, fa'ala fi'il madi ma'lum, fu'ila fi'il madi majhul. Nasara menjadi nusira, darasa menjadi durisa, kataba menjadi kutiba, nasara menjadi nusira, qara'a menjadi quri'a, syariba menjadi syuriba, akala menjadi ukila, fataha menjadi futiha. Yang pertama adalah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum adalah fi'il atau kata kerja yang bermakna suatu perbuatan aktif. Artinya, dalam bahasa sederhana, ia adalah kata kerja aktif. Contohnya adalah lafaz kataba yang artinya menulis dan lafaz qara'a yang artinya membaca. Fi'il maklum atau kata kerja aktif ini dapat dikenali dengan cara melihat dari lafadznya. Ya, ini ciri yang pertama. Yang pertama dari lafadznya. Fi'il maklum biasanya dilafadzkan dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah majhul. Yang kedua, fi'il maklum dapat dikenali dari adanya fa'il dalam suatu kalimat atau jumlah. Nah, mari kita lihat lebih lanjut melalui contoh. Berikut adalah contoh kalimat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Pada kalimat qara'a Muhammad al-jaridah, artinya Muhammad telah membaca koran. Apabila dirinci, lafaz qara'a artinya telah membaca. Muhammad adalah fa'il, kedudukannya di situ, dan al-jaridah sebagai objek atau maf'ul bih. Lafaz qara'a adalah fi'il maklum, artinya ia bermakna aktif, bukan pasif. Lafaz qara'a di situ adalah bentuk fi'il madhi yang artinya suatu perbuatan aktif. Nah, biasanya setelah fi'il maklum diikuti oleh fa'il. Muhammad dalam kalimat tersebut adalah fa'il. Nah, ini adalah contoh kalimat yang kedua. Perhatikan pada kalimat Yausilu Muhammadun as-sauba. Bila dirinci, yausilu adalah lafaz fi'il mudhari yang maknanya adalah suatu pekerjaan aktif. Artinya sedang atau akan mencuci. Muhammadun di sini adalah berkedudukan sebagai fa'il dan as-sauba adalah maf'ul bih atau objeknya. Bila diterjemahkan, kalimat ini bermakna Muhammad sedang atau akan mencuci baju. Sekali lagi, dalam kalimat tersebut yang silu
adalah fi'il mudhari yang merupakan fi'il maklum, sebab ia bermakna aktif, bukan pasif. Dan Muhammad yang jatuh sesudahnya berkedudukan sebagai fa'ilnya. Berikut ini saya mencoba menampilkan beberapa contoh fi'il-fi'il lainnya yang juga tergolong ke dalam fi'il maklum, baik bentuk madhi maupun mudhari. Itulah tadi pembahasan tentang fi'il maklum. Kali ini kita akan berpindah ke pembahasan tentang fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il atau kata kerja yang pasif atau memiliki makna dikenai suatu perbuatan. Contohnya adalah kata uri'a yang artinya dibaca dan kata kutiba yang artinya ditulis. Lalu, bagaimana cara kita mengenali suatu fi'il majhul? Cara mengenalinya adalah yang pertama, fi'il majhul dapat dikenali dari cara melafadzkannya yang selalu mengikuti kaidah-kaidah majhul. Dan yang kedua, fi'il majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. Apabila fi'il maklum tadi membutuhkan fa'il, beda halnya dengan fi'il majhul. Fi'il majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. Berikut penjelasannya. Mari perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kutibal kitabu, artinya sebuah buku telah ditulis. Lafadz kutiba pada bagian awal kalimat adalah fi'il majhul. Ia bermakna pasif dan bukan aktif. Sedangkan al-kitabu adalah lafadz yang berkedudukan sebagai naibul fa'il. Berikut contoh kalimat yang kedua. Yuftahul babu, sebuah pintu sedang atau akan dibuka. Lafadz yuftahu adalah fi'il majhul. Ia bermakna pasif dan bukan aktif. Sedangkan al-babu berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kaidah-kaidah majhul? Berikut ini penjelasannya. Kaidah majhul terdapat 3 macam. Yang pertama adalah kaidah yang berlaku untuk fi'il madhi yang mujarrad. Saya ulangi lagi, kaidah yang pertama ini berlaku untuk fi'il madhi yang mujarrad. Bunyi kaidahnya adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Artinya, didhammah harokat huruf awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Contohnya adalah lafadz buriba. Buriba, perhatikan baik-baik. Huruf ba berposisi sebagai huruf awal, huruf ra sebagai huruf sebelum akhir, dan huruf ba sebagai huruf terakhir. Ia berasal dari kata daraba yang artinya memukul, kemudian dipasifkan menjadi bentuk majhul yaitu duriba sehingga menjadi dipukul. Huruf ba sebagai huruf awal, ia harus didomahkan sebagaimana kaidah tadi yang berbunyi dumma awwaluhu, yaitu didomahkan huruf awalnya. Sedangkan huruf ra merupakan huruf sebelum akhir, maka ia harus diberi harokat kasrah sebagaimana bunyi kaidah yang kita baca di awal tadi, yaitu kusira ma qablal akhir atau dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Nah, ini yang diberlakukan kepada huruf ra sebagai huruf sebelum akhir. Ia harus berharokat kasroh. Sedangkan huruf ba sebagai huruf terakhir tetap berharokat fathah sebab
ia tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak. Umumnya setiap fi'il madhi mujarrad yang masih belum bertemu dengan dhamir rafa berharokat dan wawu jamak, maka ia tetap dibaca fathah di akhirnya. Kaidah yang kedua yaitu berbunyi dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir. Artinya, di dhammah setiap huruf yang berharokat dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Kaidah ini berlaku untuk fi'il madhi yang mazid. Sekali lagi, kaidah ini berlaku untuk fi'il madhi mazid. Seperti contoh lafaz ustughfira. Ia berasal dari lafaz istaghfara yang merupakan fi'il madhi mazid yang mempunyai makna telah memohonkan ampunan. Ia kemudian dibentuk menjadi pasif atau diubah menjadi majhul hingga menjadi ustughfira yang artinya telah dimohonkan ampunan. Perhatikan baik-baik pada lafaz ustughfira. Huruf alif dan ta merupakan huruf yang berharokat atau kullu mutaharrikin, maka ia harus diberi dhammah. Sedangkan huruf sin dan ghain memang sejak awal sukun, maka ia tetap disukun. Sedangkan huruf fa merupakan huruf sebelum akhir atau qablal akhir, ma qablal akhir. Nah, sebagai huruf sebelum akhir, maka ia harus diberi kasrah. Kemudian huruf ra sebagai huruf terakhir, ia tetap di fathah sebab tidak ada dhamir rafa mutaharrik maupun wawu jamak. Setiap fi'il madhi yang pada huruf akhirnya tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik atau dhamir rafa yang berharokat dan wawu jamak, maka ia tetap diberi fathah. Kaidah fi'il majhul yang ketiga berbunyi dhamma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Artinya di dhammah huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Kaidah ini berlaku untuk fi'il mudhari. Contohnya lafaz yutbakhu. Ia berasal dari lafaz yatbakhu yang artinya sedang atau akan memasak, kemudian dimajhulkan atau dibentuk menjadi fi'il yang bermakna pasif sehingga menjadi yutbakhu yang maknanya sedang atau akan dimasak. Perhatikan baik-baik. Huruf ya sebagai huruf di awal, maka ia harus diberi harokat dhammah. Sebagaimana bunyi kaidah tadi, dhamma awaluhu. Kemudian huruf ba sebagai huruf sebelum akhir, maka ia harus diberi fathah. Sebagaimana bunyi kaidah yang kita baca tadi, yaitu futiha ma qablal akhir. Maka huruf ba harus berharokat fathah. Sedangkan huruf kha sebagai huruf terakhir, ia tetap dibaca dengan harokat dhammah karena tidak ada amil nasab maupun amil jazm. Baik, itulah tadi contoh fi'il mudhari mujarrad. Kali ini kita coba dengan contoh fi'il mudhari yang mazid. Misalnya lafaz yusta'malu. Lafaz yusta'malu berasal dari kata yasta'milu. Perhatikan huruf ya sebagai huruf di awal, maka ia harus dibaca dengan harokat dhammah. Sebagaimana bunyi kaidah 3, yaitu dhamma awwaluhu. Kemudian huruf mim sebagai huruf sebelum akhir, maka ia dibaca dengan harokat fathah. Sebagaimana bunyi kaidah 3, yaitu futiha ma qablal akhir. Sedangkan huruf lam sebagai huruf yang terakhir, maka ia tetap di dhammah karena tidak ada amil nasab maupun amil jazm. Nah, berikut adalah perubahan dari bentuk fi'il mudhari yang maklum menjadi bentuk fi'il mudhari yang majhul. Kata yaqra'u tadinya artinya membaca, kemudian dimajhulkan menjadi yuqra'u sehingga menjadi dibaca.
Sedangkan lafaz yasta'milu yang maknanya memakai atau menggunakan kemudian dimajhulkan menjadi yusta'malu yang artinya dipakai.